Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang masih pengembangan soal berpikir kritis dalam indikator basic clarification, subindikatornya analyze argumen. Nah, kemarin kita udah ngobrolin tentang focus on question ya, sekarang analyze argumen. Kayak gimana sih? Nah, di analisa argumen ini, kemampuan ini itu jadi inti dari berpikir kritis argumentatif ya. Argumentatif, kalian tahu argumentasi ya? Argumentasi itu ada alasan dan ada klaim ya. Ada alasan dan ada kesimpulan. Jadi kalau misalnya kita berargumen itu kan eh, menyatakan ini benar pasti ada alasan-alasannya ya. Jadi itu yang kita sebut dengan premis ya, premis. Ini yang kita sebut dengan premis. Nah, ini yang kita sebut dengan premis. Jadi yang dianalisis itu bukan sekedar isi pernyataan, tetapi struktur penalarannya, logis atau tidak ya struktur penalaran itu. Argumentasi ini secara logis terdiri dari ada conclusion, ada premise, assumption, dan logical relation. Conclusion itu adalah kesimpulan, pernyataan yang ingin diyakinkan, klaim, pernyataan yang ingin diyakinkan. Misalkan bumi itu datar, alasannya apa? Nah, conclusionnya itu adalah bumi itu datar gitu. Nanti ada premis-premis, reason supportnya. Misalkan bumi itu datar, berarti premisnya apa? Penerbangan, jalur penerbangan, udah gitu belum pernah ada yang ke kutub selatan gitu dan lain sebagainya. Itu premis-premisnya. Dan alasan atau bukti pendukungnya. Dan kemudian ada assumption, asumsi implisit. Nah, biasanya asumsi ini enggak eksplisit ya di dalam kata-kata gitu. Tapi asumsi ini adalah implisit. Antara premis dengan conclusion itu bisa betul jika, nah, jikanya tuh, nah, itulah yang namanya asumsi. Kemudian ada logical relation, hubungan inferensial antara premis dan kesimpulan. Nyambung atau enggak nih antara kesimpulan, antara klaim dengan alasan-alasannya nyambung atau enggak. Ini kaitannya dengan relevan atau irrelevan. Analis argumen ini berarti membedah keempat komponen ini secara eksplisit. Jadi dirinci gitu, anak-anak itu diminta untuk merinci. Katanya misalkan eh, Israel itu Palestina itu adalah tanah milik Israel. Nah, berarti kan itu anak itu perlu berpikir kritis nih. Ini benar enggak gitu. Alasan-alasannya apa? Seseorang itu menyatakan klaim seperti itu, menyatakan kesimpulan yang seperti itu. Jadi logical relationnya itu antara premis dengan conclusion itu harus nyambung. Kalau misalnya nggak nyambung berarti logical relationnya nggak masuk. Nah itu namanya analyze argumen ya. Ada beberapa komponen yang secara rinci itu yang pertama itu mengidentifikasi kesimpulan. Jadi anak-anak itu diminta untuk mengidentifikasi klaimnya. Kemudian mengidentifikasi alasan-alasannya. Dan kemudian anak itu diminta untuk mengungkap asumsinya. Ini beberapa opsi ya, jadi bukan berarti nanti di soal itu si anak itu harus mengungkap 5 hal ini, tapi enggak. Jadi opsi-opsi aja. Yang pertama, anak bisa mengidentifikasi kesimpulan. Mampu nggak anak mengidentifikasi kesimpulan atau klaimnya? Kemudian mengidentifikasi premis atau alasan di balik kesimpulan itu. Kemudian mengungkap asumsi yang implicit assumption itu ya. Jadi sesuatu yang tidak terekspos atau tidak tereksplisitkan dari argumen dan premis yang diberikan. Nah, kemudian mengenali irelevansi antara premis dengan um, kesimpulannya, dengan klaimnya. Dan kemudian melihat struktur logis argumen. Gimana nih struktur logis argumennya? Kan intinya memang suatu argumentasi itu terdiri atas premis dan klaim itu aja. Tapi pastinya bukan cuma 2 kalimat itu aja dong ya. Suatu wacana itu atau suatu fakta itu bukan hanya 2 kalimat, tapi ada beberapa kalimat yang anak itu harus bisa menganalisis. Gimana nih mana premis, mana kesimpulan, mana klaim. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama nih mengidentifikasi kesimpulan. Kemampuan mengenali pernyataan utama yang ingin dibuktikan, klaim inti yang dipertahankan.
Nah, kesalahan umum siswanya mengira semua kalimat itu adalah kesimpulan, salah menentukan fokus klaim. Nah, contoh argumennya, penggunaan media digital meningkatkan motivasi belajar karena siswa lebih tertarik pada tampilan visual yang interaktif. Di sini ada dua kalimat yang menyebut bertingkat kali ya. Nah, di sini penggunaan media digital meningkatkan motivasi belajar dan juga siswa lebih tertarik pada tampilan visual yang interaktif. Kalau anak nggak bisa menganalisis suatu klaim, maka dua-duanya ini adalah kesimpulan. Penggunaan media digital meningkatkan motivasi belajar itu adalah suatu kesimpulan dan kesimpulan berikutnya adalah siswa lebih tertarik pada tampilan visual yang interaktif. Itu jadi ada dua kesimpulan di dalam kalimat ini. Padahal enggak kan? Kesimpulan itu hanya satu ya. Sedangkan premis-premis itu bisa jadi ada banyak. Itu adalah alasan yang mendasari kenapa suatu kesimpulan bisa diambil. Nah, kesimpulannya itu kan penggunaan media digital meningkatkan motivasi belajar. Kemudian eh, anak itu perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi premis atau alasan. Premis premis adalah dasar logis yang mendukung kesimpulan, ya. Jadi alasan-alasan sehingga kesimpulan itu bisa diambil, itulah premis. Kemudian contoh nih, penggunaan media digital meningkatkan motivasi belajar karena siswa lebih tertarik pada tampilan visual yang interaktif. Nah, premisnya apa? Yang tadi, karena siswa lebih tertarik pada tampilan visual yang interaktif. Nah, kemampuan ini menguji apakah siswa bisa membedakan antara fakta, opini, dan apakah alasan benar-benar mendukung klaim. Jadi, alasan ini apakah betul mendukung klaim atau enggak. Jadi menganalisis premis ya, mengidentifikasi premis, alasan. Kemudian yang ketiga adalah siswa perlu mengungkap asumsi, implicit assumption. Setiap argumen hampir selalu mengandung asumsi tersembunyi. Pada contoh sebelumnya, asumsi implisitnya itu bisa berupa ketertarikan visual otomatis meningkatkan motivasi belajar. Ini asumsi ya. Jadi eh, ini kan karena siswa lebih tertarik pada tampilan visual. Ini asumsinya itu adalah siswa yang visual gitu. Kalau misal bukan siswa yang visual, maka tidak tertarik kepada media digital tentunya. Misalkan siswa yang auditorial atau mungkin siswa yang kinestetik gitu ya, motorik, itu nggak tertarik gitu dengan media digital tentunya. Akhirnya diangkatlah suatu asumsi bahwa ketertarikan visual itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Itu asumsi. Kemudian motivasi belajar berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran. Tentunya untuk apa kita ngebahas tentang motivasi belajar kalau misal tidak meningkatkan kualitas dari pembelajaran? Ya itu asumsinya. Ability ini lebih dalam daripada sekedar mengidentifikasi premis ya. Kemudian yang keempat itu mengenali irelevansi. Irelevansi ini terjadi ketika informasi tidak mendukung kesimpulan. Ada informasi itu tidak mendukung kesimpulan alias premis-premis atau alasan-alasannya itu nggak mendukung kesimpulan. Alasan diungkapkan banyak, panjang gitu. Tapi ternyata nggak mendukung kesimpulan, yang nggak nyambung, relevan gitu. Premis tidak berhubungan logis dengan klaim. Jadi klaim-klaim premis ngecapruk kemana-mana gitu. Itu tidak relevan gitu. Contoh nih, media digital harus digunakan karena sekolah modern di luar negeri juga menggunakannya. Apa hubungannya sekolah modern di luar negeri dengan keharusan penggunaan media digital? Itu kan nggak nyambung sebenarnya. Sekolah modern di luar negeri oke menggunakan, tapi kan punya alasan gitu. Kenapa eh, media digital di luar negeri itu digunakan oleh sekolah modern gitu. Sedangkan di kita kan nggak harus gitu. Ada juga anak-anak yang atau sekolah yang nggak bisa, nggak mampu gitu untuk bisa mengadakan pengadaan media digital. Fakta bahwa sekolah luar negeri menggunakan media digital belum tentu relevan dengan efektivitasnya di konteks lokal, betul sekali. Kayak kurikulum Merdeka kemarin. Melihat struktur logis argumen. Ini anak perlu melihat, ini kan level struktur logis, struktur argumen itu kan premis,
langsung kesimpulan. Terus ada nggak penalaran bertingkatnya. Kemudian cek argumennya itu deduktif atau induktif. Kalau deduktif itu berarti kesimpulannya kan di depan. Kalau induktif itu kesimpulannya di akhir paragraf. Contoh strukturnya nih. Premis 1 kalimat gitu kan, alasan 2 kalimat, sub kesimpulan dan kesimpulan akhir. Nah, di sini induktif atau deduktif? Induktif ya. Kenapa? Karena kesimpulannya itu ada di akhir paragraf. Siswa yang mampu melihat struktur akan bisa memetakan argumen seperti diagram logika. Nah, jadi anak perlu memiliki kemampuan struktur dari argumennya. Karena tidak setiap anak itu mampu melihat strukturnya. Mana alasan, mana premis itu. Mana alasan dan mana kesimpulan itu kadang-kadang ada anak yang nggak mampu ngelihat struktur itu gitu. Merangkum argumen. Apa ini merangkum? Loh kok 5 juga? 6 ini harusnya ya. Merangkum bukan sekedar parafrase tetapi menghilangkan detail sekunder, menyisakan klaim alasan utama. Ini menguji apakah siswa memahami kerangka tulang argumen. Nah, gimana nih makna praktisnya dalam pembelajaran? Jadi siswa ini dilatih di dalam analisa argumen itu, siswa itu jadi tidak mudah menerima klaim tanpa analisis. Ada kesimpulan, wah ternyata bumi itu datar gitu, bumi itu datar. Nah, apa nih? Nggak bisa gitu aja, oh bumi itu, oh iya betul bumi itu datar. Tapi kalau misal tanpa premis-premis, maka anak itu nggak langsung menerima gitu aja. Woi, harus ada alasan dong untuk bisa menyimpulkan bahwa bumi itu datar. Anak itu dilatih untuk memeriksa hubungan logis. Logis nggak nih antara premis dengan klaim. Kemudian menghindari bias konfirmasi, membedakan antara argumen kuat dengan lemah. Kenapa bisa lemah? Karena premisnya itu kurang, alasan-alasannya itu kurang, atau mungkin data-datanya kurang kuat dari premis-premis yang diangkat. Nah, dalam literasi sains ini sangat penting, begitu juga dengan kehidupan kita gitu ya. Anak itu sehingga dengan analisa argumen, anak itu mampu menganalisis artikel ilmiah populer, kemudian mengevaluasi klaim kesehatan. Wah, obat generik lebih baik obat generik, obat apa? Obat pabrik obat pabrik. Obat pabrik lebih baik daripada obat generik misalkan ya. Obat PT ini lebih baik daripada obat pabrik. Nah, itu suatu klaim kesehatan yang mungkin si anak itu perlu bisa ngecek premisnya ini oke enggak gitu ya. Oh, cek aja itu misalkan paracetamol, kandungan paracetamolnya berapa persen gitu kan. Antara obat generik dengan obat perusahaan gitu. Terus mengkaji isu kontroversial. Nah, mengkaji isu kontroversial. Nah, contoh nih, contoh analis argumen ya. Stimulusnya, sekolah seharusnya memperpanjang jam pelajaran IPA karena nilai ujian nasional IPA masih rendah. Nah, selain itu mata pelajaran IPA penting untuk menghadapi perkembangan teknologi global. Soalnya, identifikasi kesimpulan dalam argumen di atas. Mana kesimpulannya? Mana kesimpulannya? Tentunya ini ya yang pertama, ini kesimpulannya. Ini apakah induktif atau deduktif? Induktif ya. Deduktif ya karena di depan. Sebutkan premis-premis yang mendukungnya. Mana premis-premisnya? Ini ya. Nilai ujian nasional IPA masih rendah, kemudian mata pelajaran IPA penting sehingga harus diperpanjang gitu ya karena mendukung teknologi global dan lain sebagainya. Apakah ada asumsi yang mendasari argumen tersebut? Mana asumsinya? Ini ya berarti kan kalau sekolah harus memperpanjang jam pelajaran IPA berarti memang jam pelajaran IPA-nya berkualitas gitu ya. Artinya kalau misal jam pelajaran IPA atau kelas IPA-nya tidak berkualitas ya percuma aja diperpanjang juga kan. Nah, kemudian apalagi dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian stimulus 2, deteksi irelevansi. Nyambung atau enggak nih antara premis dengan klaim ya. Sekolah harus menyediakan laboratorium baru karena sekolah tetangga sudah memilikinya dan terlihat lebih modern. Nah, analisis argumen tersebut dengan menjawab, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ya tentunya ini ya, sekolah harus memiliki laboratorium baru.
Apakah alasan yang diberikan relevan? Jelaskan. Relevan nggak premisnya? Karena sekolah tetangga sudah memilikinya dan terlihat lebih modern. Nyambung nggak dengan keharusan sekolah itu harus menyediakan laboratorium baru? Ini anak itu harus menjelaskan kenapa tidak relevan dan kenapa relevan. Analisis struktur kompleks. Stimulus panjang kalimat gitu ya. Kemudian ada beberapa premis bertingkat gitu. Kalau misalnya ini kan premisnya cuma satu ya kan. Sekolah tetangga sudah pakai. Kalau ini premisnya, ini premis bertingkat nih. Nilai ujian nasional IPA masih rendah dan juga mata pelajaran IPA penting. Itu premisnya cukup bertingkat. Ada 2 premis ya kan. Dan kemudian, gimana tadi? Nah ini dia. Premis bertingkat. Nah petakan struktur argumen tersebut dalam bentuk premis 1, premis 2, subkesimpulan dan kesimpulan utama. Atau mungkin mana premis 1, premis 2, subkesimpulan dan kesimpulan utama. Jadi anak itu diminta untuk mana premis 1, premis 2, premis 3, subkesimpulan dan kesimpulan utama gitu ya. Kesimpulan utama itu kan bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir. Kalau di awal itu deduktif, di akhir itu induktif. Nah, ability 2 ini, ability 2 ini analisa argumen ya. Jadi analisa argumen ini termasuk ability 2 dan itu kemampuan untuk membedah struktur argumen dari suatu wacana. Kalau yang tadi kan yang pertama itu focusing on question ya, memfokuskan pertanyaan. Jadi ability 2 ini adalah fondasi untuk kemampuan inferensi. Kalau si anak itu tidak bisa menganalisis premis dan juga klaim, maka kacau nanti di inferensinya yaitu ability 6 dan sampai 8. Ya, jadi tanpa mampu menganalisis struktur, siswa tidak bisa mengevaluasi validitas. Nah, gitu ya. Oke, gitu mungkin. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.